Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV, apa kabarnya pagi hari ini? Di suasana makan sahur kita di pagi hari ini, mudah-mudahan kabar pemirsa di rumah masih terus untuk setia bersama kami di program Ayu Sahur PKTV. Nah, hari-hari bulan puasa yang sudah kita lalui ini, mudah-mudahan semangat dari pemirsa semuanya, khususnya yang terus tongkrongin di Ayu Sahur, untuk semangatnya insya Allah ibadah adalah nomor satu dan insya Allah ridho Allah juga yang paling utama. Nah, pagi hari ini seperti biasanya di program Ayu Sahur, tentu saja saya akan kedatangan tamu spesial, tamu-tamu istimewa saya. Nah, ini karena di Ayu Sahur inilah akan kita petik ilmu-ilmu untuk inspirasi kehidupan kita. Nah, tadi saya sempat keluar rumah sebelum saya persiapan sahur ini. Di suasana lengang Kota Bontang di dini hari ini ada sebagian hamba Allah yang tentu saja dengan niatan tulus untuk nafkah keluarga masih di jalanan. Nah, ini sebuah pemandangan yang memang lumrah atau wajar. Tetapi apakah ada di balik itu semuanya tentang hamba Allah atau insan yang tadi saya bilang di suasana yang agak-agak masih gelap-gelap ini, tetapi di antara kegelapan dan niat tulus itulah yang akan coba kita gali untuk episode kali ini. Nah, kami tadi sudah mengundang dari yang saya sebut manusia-manusia atau insan-insan yang hidupnya selalu di area aspal dan sekitarnya, mungkin batu kerikil, pokoknya di jalanan lah. Nah, yang pagi hari ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal jam, pokoknya semuanya mereka lah untuk sebuah perjuangan hidup terus berjalan dan tentu saja terus untuk bertahan. Berhenti tidak bisa, maju terus apalagi mundur. Nah, untuk ini nanti sebuah kalimat ini yaitu sosok atau sisi dari balada pejuang di jalanan. Nih, saya sudah undang tamu saya di pagi hari ini di suasana sahur kita di Ayu Sahur. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah mereka nanti yang kita petik bisa untuk sebuah nilai-nilai juga arti sebuah kehidupan itu seperti apa, keunikan, kedukaan, atau ya segalanya lah. Namun sebelumnya itu kami ingatkan untuk lebih memudahkan hidup Anda. Sekarang semua sudah zaman digital. Nah, aplikasi terus untuk memudahkan hidup kita di Mitros. Nah, Mitros ini adalah sebuah aplikasi untuk memudahkan kehidupan Anda. Anda pesan barang, Anda pesan makanan, ataupun jasa-jasa pelayanan, tukang misalnya, itu semuanya bisa di aplikasi Mitros ya. Mudah-mudahan dengan ini semuanya bisa kehidupan Anda menjadi lebih mudah. Baik, langsung ke tamu saya di pagi hari ini. Saya coba akan gali lebih dalam nanti tentang cerita-cerita dari jalanan yang sangat, ya katakanlah itulah dari sumber nafkah mereka. Yang pertama dari ujung dulu, Mbak Samrah ya. Iya, benar Pak. Mbak Samrah. Juga yang kedua yang gantengnya, perutnya nyanyiin saya ini. Mas Pinky Boy atau Mas Supri yang kita lebih familiar dengan Pinky Boy begitu. Ya, saya coba untuk menyapa dulu dari Mas Supri. Mas Supri,
Iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, ini suasana bulan suci. Iya, Kang. Tetapi dari kegiatan atau aktivitas kan terus berjalan nih. Betul, Kang. Nah, Hidup harus berjalan, Kang. ya kalau boleh saya mulai awal, boleh mulai cerita ya. Ini mulai kapan profesi? Ya kata sekarang yang paling familiar adalah ojol ya. Nah, Iya. Ojol dari ojek online begitu. Itu mulai kapan, Mas? Mas Dwi? Kalau saya sendiri, Kang, bergabung di Grab ini sekitar di 2017 saat-saat awal Grab masuk Bontang. Jadi untuk itu kita istilahnya pelopor pertama lah Grab masuk Bontang. Ya. Adapun pertama sih awalnya hanya sekedar buat sampingan aja. Ternyata ketemu passionnya di sini, Kang. Jadi keterusan sampai sekarang, Kang. Mungkin Seperti dulu itu. awal-awalnya kalau nggak salah sempat ada ini ya. Apa ya? Secara belum diterima gitu loh. Saya pernah ingat dari yang ojek konvensional sama yang online itu loh. Iya. Ada terjadi sedikit Ya. kontrak itu ya waktu itu ya. Kalau itu emang wajar, Kang. Jadi kita juga di satu sisi itu satu bagian dari cita kita ya. Ya. Sementara kan terus berkembang terus. Nah, kita tetap tidak melupakan juga teman-teman yang tetap berjalan di yang tanpa aplikasi. Oke. Ya namanya pergesekan, tapi alhamdulillah Bontang cukup damai, kita nggak sampai Ya. seperti di kota-kota lain lah. Halo Mbak Samrah, ini kapan mulainya? Mulai tuh semenjak pas pandemi. Oh pas pandemi ini ya, Iya. setahun kemarin. Tapi sebelumnya sudah, cuman untuk lebih aktifnya itu pas pandemi. Iya. Kalau sebelumnya sudah, cuman langganan masih belum banyak karena waktu itu masih fokus jualan kan. Nah, pada saat sudah pandemi, saya bingung, saya mau kerja apa. Iya. Terinspirasi dari ya ini. Awalnya cuma nganter 2-3 alamat, sampai akhirnya orang-orang itu sudah mulai nanya, Mbak, bolehkah saya ambil nomornya gitu? Ya. Ya, saya dengan senang hati, ya senang banget kalau nomor saya diambil, ibaratnya untuk mempermudah pekerjaan mereka gitu. Nah, sewaktu butuh apa gitu kan, bisa langsung menghubungi saya. Gitu. Kalau Mbak Samrah sendiri, kenapa kok pilihannya jatuh ke ojol ini? Nah ini. Karena di ojol ini modal ibaratnya memang betul-betul tenaga sama motor, ibaratnya nggak modal pun ibaratnya terbatas juga, nggak mesti boleh, kalau mau banyak bisa, tergantung dari barang yang kita ambil. Ibaratnya semampunya kita lah. Jadi artinya apalagi ini mohon maaf dari sisi gendernya Mbak Samrah kan wanita gitu ya. Itu mungkin ada mungkin masyarakat sendiri masih ada agak-agak pandangannya lain gitu. Ya Mas Adi seperti itu ya Mas ya. Kalau seperti itu ya. Kalau Mas Adi kenapa juga memilih ojol ini? Ya karena lebih fleksibel dalam pengaturan waktunya. Artinya ya kapan kita mau jalan, kapan kita mau istirahatnya, ya seperti itu, Kang. Jadi emang mengalir gitu aja, Kang. Jadi kita jalanin aja. Glenda, tak kira ngantuk tadi. Waduh, ini asisten saya. Iya, Kang. Seger, Kang ya? Mana gak seger gimana? Pantes, Kang, banyak awet muda ya. Manis, tapi sebelahnya pahit. Satunya pahit memang dari dulu saya. Itu namanya zaman Adi A, Adi B kan gitu kan. Mas Supriyadi, Mas Adi ya gitu. Jadi gimana tadi boleh diulang kenapa memilih ojol ini? Ya lebih fleksibel aja untuk pembagian waktunya. Di samping itu juga memang seperti sama dengan Mbak Samrah juga pandemi kan artinya menghantam semua sektor. Jadi gimana caranya kita biar tetap survive aja. Sekarang bisa survive itu udah bagus banget untuk kondisi seperti ini. Diharapkan kita dampak dari pandemi itu betul sekali, Kang. Luar biasa Mbak Samrah, jadi kita rasakan sendiri. Kalau Linda ada cerita mungkin dari ojol pernah yang saya ini sebenarnya customer setia ojol ya. Malah. Saya selalu pengguna ojol. Setiap mesen ojol pasti aja ada curhatan tuh ya. Kayaknya bebannya banyak banget tuh ya pengemudinya. Makanya saya mau minta cerita nih dari habis ini Pak Adi sama Mbak Samrah ini, ada nggak cerita yang menarik dari customer yang benar-benar nggak terlupakan nih?
dari Pak Adi sama Mbak Samrahnya ini? Ya, ini Ladies pertama first dulu. nih kayaknya ya. Jadi Tidak terlupakan. sukanya apa dulu, terus dukanya apa deh? Kok cerita dulu Mbak Samrah. Ini sudah hampir setahun lebih ya Mbak Samrah di ini. Banyak deh sama ceritanya. Kalau Ya. ini mau cerita duka apa sukanya dulu? Yang paling tidak terlupakan Oh, aja. Aduh. berarti apa ya? Suka deh. Yang Iya. berkesan gitu. Iya, yang berkesan benar. Karena Yang semua Satu momen kejadian yang berkesan. Yang berkesan itu pada saat kita pengantaran. Hmm. Ya pas kita di jalan kadang sudah dihubungin, ternyata minta cepet-cepet. Ya, Padahal resiko kita di jalan itu ya berat banyak. ya Beratnya. pasti. Nah, terus dapat orang yang memang dia butuhnya cepet, tapi kita bisa melayaninya dengan cepet gitu nyampe Ya. dengan tepat waktu. Mereka itu sangat berterima kasih. Nah, senangnya itu mereka biasa ngasih tarifnya. Lebih. Nah, itu. di situ. Kalau soal lebih aku juga gak seneng. Iya dong. Iya bener-bener di situ Iya, lah, iya. senangnya kita. Mm-mm. Dukanya itu Terus gak senengnya deh, gak yakin gak senengnya sekarang. ya Dukanya atau gak senengnya gimana? Yang pernah dialami yang Oh. paling pernah iya. waktu itu saya pengantaran, saya dikasih 2 alamat. Itu pengantaran itu kan makanan Ya. harus panas, nggak usah, jangan sampai dingin lah, setidaknya hangat. Ya. Itu 2 alamat saya dikasih. Kebetulan yang 2 alamat ini satunya itu lebih dekat dari posisi pengambilan makanannya. Makanannya ya. Tapi pas saya sudah sampai di tempat tujuan, saya belum dikasih, sudah dikasih alamat, Ya. cuman waktu itu nggak ada nomor telepon. Saya mau hubungin, nggak ada. Duluan saya nyampe, baru nomor dikirim. Ya. Jadi saya coba tanya ke orang, katanya nggak ada keluar. Ternyata orang yang ngasih tahu saya ini salah. Ya. Nah, jadi saya ke tujuan yang satunya. Mm-mm. Saya antar yang satunya sampai akhirnya yang pertama saya datangin Ya. telepon. Kok lama gak ini dari? Iya, Udah mulai ngegas ya? ngomel. Ya. Jadi saya jelasin tadi, Iya. Mbak, tadi saya sudah ke situ, cuman posisinya yang tetangganya bilang lagi keluar. Ya. Jadi saya ke antaran yang kedua. Kedua. Maksudnya biar makanan ini tetap panas sampai ke tujuan. Nah, sampai di sana ya gitu, ngomelin, marah. Besok saya nggak mau gini lagi ya, ini udah enak deh, makanan sudah dingin gitu. Mbak Sandra tentunya dongkol ya. Ya Cuman- ibaratnya ya kesel pasti. Ya. Maksudnya usaha saya sudah maksimal ibaratnya, tapi dia nggak tahu kalau posisinya waktu itu saya sudah ke tempatnya dia. Mm-mm. Cuman saya nggak ketemu langsung, orang nggak dapet. Itu karena adanya miss tadi ya. ya ada komunikasi aja awalnya Oke. gitu aja. Kalau Mas Adi sukanya apa ya? Nah, Mungkin Kalau- dapat perempuan yang penumpangnya yang perempuan yang begini mana Pak? Iya, gimana, jadi gimana? Sukanya dulu. kalau sukanya sih alhamdulillah ya. Banyak sukanya sih sebetulnya, dari bergeser ke sini makin banyak sukanya. Karena saya melihat masih banyak kebaikan yang ada di. Pertanyaannya ini spesifik tadi Brenda ya. Yang paling terkesan dulu deh. Yang Paling dari seluruh terkesan ya. momen itu yang paling yang satu kejadian Heeh. yang paling seneng dan yang paling nggak nyenengin. Pertanyaan tadi. Yang senang dulu aja ya. Seneng Iya. dulu. Nggak senang bentar aja. Kalau senangnya itu saya pas dapat penumpang waktu itu ibu-ibu sama Nah, anaknya. ibu pada nanya Iya. ya, kalau ibu muda. Motor saya kan Beat nih, udah warna pink, kecil kan Beat ya. Sampai tujuan, saya cuma bertanya, Bu, ini tujuannya ke sini ya? Oh ya Mas, bener. Saya ke sana, ternyata ibu bawa 3 anaknya, bawa barang gede-gede. Anaknya Dan- ada yang SMA nggak itu? Anaknya SMA, ada yang waktu SMP. itu umur sekitar SMP Pak, yang Udah satu. besar berarti ya? Jadi waktu itu, Bu, kalau saya bawa semua, Mm-mm. saya nggak bisa nih. Iya. Udah Mas, bawa aja, tenang aja. Jadi akhirnya yang di belakang ibunya, 2 anak di depan, satu di depan, plus saya barang. Jadi satu nyempil begini lah. Udah gede nyempil deh. Jadi kan sepanjang berjalan, kalau dekat nggak apa-apa. Jadi posisinya sampai Aku tak beban. bayangin dulu ya. Tak bayangin dulu. Lucu ya ya. Jadi Karena bentuknya mirip nyempilnya ini lah. dengan body Selamat sampai tujuan ya. dengan body seperti itu kan kita begini jadinya. Iya. Sepanjang perjalanan kita nggak bisa gerak sama sekali. Untung nggak ada belokan yang tajam gimana? Itu dia. Nah, ini juga Itu ceritanya senang. yang Jadi sekali. Jadi apa ya? Sampai di sana ibunya kan mungkin karena ngerasa kasihan juga ya.
Mas nggak usah sampai Suka, tujuan. tadi cerita suka apa dulu tadi? Suka ini sukanya. Suka ya, ini Sukanya ini. sukanya begini. Sukanya begini. Jadi kan bener-bener Iya. di luar ekspektasi kan. Ya. Untungnya ibu juga mungkin karena ibu yang ngeliat saya kayak merasa tersiksa begini kan, diajak ngobrol. Iya. Ya dalam hati ibu ini juga enak nih ngelihat saya tersiksa tapi dia bahagia sambil ngajak ngobrol melupakan penderitaan saya sampai tujuan. Jadi begitu selesai turun sudah semua turun, ya, yang harusnya dia hanya bayar 15.000 dikasihlah 50.000. Alhamdulillah. Kan jadi kan hikmahnya Iya. nyempil sama Mbak. nyempilnya Mbak Adik mah. Itu tadi gara-gara nyempil. Iya. Walaupun sebelum dalam hati saya, aduh kalau dapat penumpang gini lagi mikir lagi deh kayaknya bawanya. Untung bannya nggak copot. Itu dia. Kalau sekarang masih di dukanya sekarang. Nah, ya kalau dukanya ini mau duka yang mana? Yang bener-bener duka dalam apa duka? Duka luar dalam lah. Penting. Iya. Kalau duka luar dalam itu posisinya saya udah ngerasain sekali. Saya nyebut penumpang posisi berangkat kerja nih, Pak. Iya. Dia mepet sekitar jam 8 kurang 15 menit. Tujuannya ke perusahaan lah Pak. Ya. Nah saya udah estimasi posisi saya jauh dengan dia. Mungkin ada sekitar, saya butuh waktu sekitar 10 menitan. Saya udah sampaikan, Mbak ini saya posisinya agak jauh nih. Udah Mas, pokoknya cepet aja, saya pengen cepet aja nih. Saya cepet sampai sana, sampai tujuan, sudah saya berjalan sampai sana. Nggak taunya sudah sampai tujuan, masa nggak jadi pesan Mas ya? So, ya. Saya dijemput sama teman saya. Jadi kan ada rasa gimana ya kalau dibilang Kayak dongkol. PHP Iya. PHP gitu. Sakit rasanya Pak ya. Ibaratnya udah sayang ditinggal. Aduh. Ya, bener kan nih? Iya. Jadi Kamu pernah gitu enggak? Jangan sampai Kak. Pernah? Jangan sampai ya? Jangan sampai. Tadi pernah gituin enggak? Oh pernah kalau Adi ini. nah itu yang penumpang ya. Kalau untuk pengantaran ini malah ini lagi. Jadi order makanan nih Ya. di outlet yang franchise terkenal lah. Ya. Saya antarin sampai rumah. Saya sudah di depan rumahnya. Saya tunggu 15 menit. Saya telepon, saya ketok. Ya. Waktu itu posisinya mendekati sholat Jumat. Ya. Sampai ada sekitar 30 menit nggak keluar. Nah totalnya hampir 100 lebih kan. Yes. Ya sudah, daripada saya nunggu lama juga nggak ada kepastian, saya bawa pulang buat makan di rumah. Nah nggak lama setelah sholat Jumat dia nelpon, alasannya dia ketiduran. Saya bilang sudah Pak, nggak apa-apa Pak, alhamdulillah saya bisa makan di rumah sama anak-anak buat di rumah, seperti itu. Jadi kan satu sisi kita apa ya Pak, kita ini ingin memberikan yang terbaik buat pelanggan, tapi mungkin ada beberapa pelanggan yang melihat kita mungkin sebelah mata, ya itu wajar. Mungkin yang Mbak Samra udah pernah, Iya. karena profesi kita emang rata-rata akan melihatnya sebelah mata sih, bagi sebagian aja sih. Iya. Ini yang kedua, cerita masak itu betul-betul mengharukan ini. Mengharukan dalam arti kata, tadi hikmahnya keluarga makan enak kan? Iya. Itu rezeki Masnya. Iya. Waktu itu harus makan KFC. Harus sebenarnya. Jadi itulah cerita-cerita yang awal nih, ceritanya awal nih luar biasa ini. Makanya yang di luar sana jangan memandang sebelah mata. Yang namanya ojol itu mereka lah pejuang-pejuang nyata. Mereka tidak merugikan orang lain, mereka tidak ngerusui orang lain. Ya betul-betul kerja keras yang halal. Ya pokoknya kita harus menghargai lah mereka. Makanya tadi cerita dari Mbak Samra, Mas Adi, dan yang dukanya tuh teman tadi itu, ya please deh, mulai sekarang orang-orang masyarakat itu hargailah mereka secara ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan obrolan kami di jalanan dua pejuang perjalanan ini. Masih banyak nanti cerita yang makan kita kupas dari Mas Adi dan Mbak Samrah. Tentunya cerita-cerita yang unik, cerita-cerita yang pokoknya menarik deh. Tetap bersama kami di Ayu Sahur PKTV.
Baik pemirsa PKTV, di program Ayo Sahur saat ini kita akan teruskan kembali tema kita di hari ini, yaitu Balada Pejuang Jalanan ini. Tadi sudah kita sepenggal dua penggal cerita dari mereka yang nanti kita akan teruskan kembali. Tapi tentunya tetap untuk pemirsa di rumah kami ingatkan segera untuk santap sahur. Jangan sampai Anda terlewat di jam imsaknya nanti, karena sahur sangat penting. Terus untuk ibu-ibu, sekali lagi untuk pemirsa PKTV sambil terus menikmati Ayo Sahur, juga dipersiapkan untuk santap sahurnya. Mudah-mudahan puasa Anda di hari ini merupakan puasa yang sempurna nilainya di mata Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kami ke tamu saya yang pagi hari ini dengan tulus ikhlas mau mampir ke rumah saya menemani pemirsa santap sahur. Ke Mbak Samrah itu ya, Mbak Samrah. Lagi ini luar biasa Mbak Samrah, ini dari sisi gender tadi saya sempat sampaikan, seorang ibu, seorang wanita yang memang sangat rentan lah di profesi beliau ini di jalanan. Nah sekarang menyoal agak ke dalam ya, pendapatan Mbak Samrah. Ini piye selama pandemi ini Mbak Samrah dengan pendapatan, karena tadi ada sebuah pilihan yang dalam tanda kutip kayak kepaksa gitu ya. Iya. Nah setelah dijalani gimana soal pendapatan? Alhamdulillah untuk pendapatan saya masih bisa menghidupi anak saya. Kalau nominal ya bisa 100, kalau pas lagi rezeki banget 200 bisa lebih, kalau memang dapat rezeki yang lebih. Apalagi kalau sudah dapat tip-tip dari Ya, itu. pelanggan, Ya. nah itu kita bisa dapat lebih dari situ. Berarti mungkin doanya Mbak Samrah tambahin, ya Allah berilah kami para pelanggan yang ada tip-tipnya, kalau ada tip radio deh gitu. Ya biasa dengan dari uang tip itu kita nggak sadar tuh air mata tiba-tiba masih banyak orang baik, Orang baik, di betul. sekitar kita. Itu yang saya kadang-kadang nggak sadar, sambil jalan bawa motor itu air mata ngalir, karena saya bilang saya masih dikelilingi orang-orang baik di situ. Dan itu sering ya Mbak Samrah ya? Sering, alhamdulillah. Iya, iya. Karena niatnya di sini saya betul-betul mencari rezeki yang halal untuk keluarga saya. Berarti kalau cara ini pendapatan ini berilah cukup aja ya? Cukup? Alhamdulillah. Cukup. Terima kasih. Kalau kita kan berbasis aplikasi ya Kang Ya. ya. Jadi kadang kalau pas banyak order ya alhamdulillah kita syukurin. Kalau nominal sih kalau sebelum masa pandemi ini ya, saya cerita sebelum masa pandemi, pelanggan kita kebanyakan kan anak sekolah nih. Oh ya. Nah, jadi berangkat habis subuh itu udah kenceng-kencengnya orderan itu Kang. Jadi kita kalau sebelum pandemi mungkin bisa lah kita insya Allah dapat kisaran 100 sampai 150 kita bisa. Nah setelah pandemi pelanggan kita yang paling utama kan udah nggak ada nih, Ya. sekolah online nih. Ya. Nah jadi ya mau nggak mau untuk dapat 100 itu udah luar biasa. Alhamdulillah banget ya dengan 100 itu ya. Kadang kalau pas kita lagi ngumpul sama teman-teman ada yang cuma dapat 30.000, kadang 40.000 selama pandemi ini ya, artinya tetap kita syukurin berapapun kita dapatnya. Kalaupun dibilang kurang, tapi selama kita bisa mensyukurin insya Allah kan ada lebihnya. Dan seperti Mbak Samrah tadi bilang, masih banyak orang baik di luar sana, kasih tips segala macam, dan itu berkah buat kita yang kadang kita nggak minta ya, Yang atau penting dikasih. mungkin ya kita juga niatan untuk melakukan profesi ini juga dari Ikhlas. ikhlas. Betul, Ya, betul, benar. betul Kang, betul Kang. Iya. Karena ilmu ikhlas itu katanya ya apa ya, kalau mungkin dari bahasa Jerman, bijak Jerman yang sangat terkenal Mas Adi, Gusti Ora Sare. Betul sekali Tahu Kang. artinya? Saya bekerja Bahasa Jerman yang Mas Adi tahu. Gusti Mboten Sare. Nah, ini. artinya apa? Terus pokoknya dijain aja lah. Nanti pasti akan ada ikhlas itu ya. Betul Ini Kang. orang-orang baik Iya. itu Gusti Mboten Sare itu. Tapi kalau niat kita nggak ikhlas, kalau itu nggak berlaku ini. Kalau Iya, yang namanya ikhlas, selalu ikhlas. Kenapa? Iya. Hujan pun saya terobos, panas aja saya terobos, apalagi
hujan gitu kan, Iya. mau malam mau siang tetap saya jalan. Iya, itulah Untuk sebuah perjuangan. ibaratnya menyenangkan customer saya. Oke. Terus Mbak Samrah, selama profesi ini mungkin lebih spesifik ini saya tanya, adakah keluhan konsumen sehingga kita merasa bersalah gitu loh? Artinya dari sisi kita yang salah, merasa salah atau bersalah, Ya pernah. konsumen itu mengeluh lah, pokoknya enggak. Pernah, ya itu gitu. masalah keterlambatan Mm-mm. atau ada yang kadang terlupakan. Kalau misalkan saya kan ibaratnya melayani bagian belanja, iya, belanja ke pasar. Kadang-kadang ada yang lupa gitu. Tapi saya tetap, alhamdulillah saya tetap tanggung jawab. Ibaratnya meskipun saya harus bolak-balik, karena saya yang salah di situ posisinya. Kadang Kalau saya diomelin gitu telan mentah aja ya, diomelin itu kan ngomel nih mesti ya. harus saya terima. Iya harus. Karena memang saya yang salah posisinya di situ. Mm-hmm. Ya tapi kan memang waktu itu memang belanjaan kan banyak. Ya, kadang penuh motor itu pernah, udah sering. Sering kalau yang- Kalau Mas Adi, selama profesi sama keluhannya konsumen dari sisi Kalau sampai diomelin sih enggak, tapi dikasih bintang 3 iya. Jadi dia ngomel nggak pakai kata Oh iya, langsung beda. iya. Eranya beda. Eranya Iya, beda. beda. Jadi Iya. waktu itu saya inget banget dia pesan makanan ya. dengan menu seperti ini, tapi gak dijelaskan. Satu contoh nih kayak misalnya lauk ayam. Ya. Ayam itu kan ada ayam goreng, ada ayam bumbu, ada ayam Ya, kari, pokoknya- dan teman-teman yang Ya, ada lainnya. teman-teman ayam yang lain ya. Jadi pasti sih kita konfirmasi dulu kan, Ya. konfirmasi ini mau pesan apa, itu nggak diangkat sama sekali. Akhirnya Ya udah saya belikan Salah, ayam salah yang ada. Nah sampai begitu saya kasihkan, dia memang beliaunya nerima tapi aja. ayamnya di bawah ayam mati kan? Ayam mati, Pak. Ayam mati ya. Ya, kalau ayam ayam- mati. Cobain. Gitu kan, saya bawa udah kan, saya kasihkan, ya beliaunya emang tidak ada respon apa-apa. Nah kebiasaan kita kalau bisnis pas nerima nih, ngeliat performa kita kan, Ya, lihat ya. bintangnya, dilihat kok ada bintang 3, 5 menit yang lalu. Saya inget 5 menit soal ngantar ke sini nih, lihat kata-katanya. Lain kali ditanya dong pesanannya apa, lah kan saya jadi bingung, langsung bintang 3. Nah kalau kita udah bintang 3 gitu kan otomatis performa kita turun. Jadi ibaratnya kalau kita mau ini ya, sebaik apapun kita memberikan pelayanan, akan ada orang yang tetap tidak puas. Ada. Jadi akhirnya kita udah seperti Mbak Samara bilang tadi, udah kita ikhlasin aja. Mau gimana juga kita tidak bisa membahagiakan semua orang, tidak bisa memuaskan semua keinginan orang. Ya kita terima aja. Cuma kan terkadang customer tidak mengerti nih efeknya dari mereka ngasih bintang-bintang itu Oh apa. iya, kalau Begitu. orang yang langsung tidak tahu lah itu. Iya, Masalahnya karena mereka dia belum jengkel, paham. kasih itu, gitu. Jadi mereka nggak tahu. Iya. Pada saat kita pelayanan bagus, harusnya kita bintang 5, nggak dikasih bintang, Kang. Giliran jelek langsung kasih bintang. Nah, Glenda pernah dapat bintang berapa Glenda? Kalau saya selalu kasih bintang 5 dong. Wih. nah ini bagus nih kalau gini, Bintang Kang. 6 boleh ya bintang? Cuma bintang 5. Adain aja bintang 6. Yang sering dapat kita malah bintang 7, Kang. Pusing. Mas saya tanya, Mas Supriyadi kalau sementara jalan gitu pernah nggak tiba-tiba mampir di tengah jalan? Pernah. Kalau saya mah sudah sering banget Pak. Gimana Glenda? Sementara kita orderan nih, Hmm. pengantaran, terus namanya kita harus tetap on kan di Ya. jalan. Pasti Orderan minggir sebentar kita ya. mengantar. Hmm. Orderan masuk. Ya. Kita buka HP tiba-tiba stop tuh nggak sadar di tengah jalan. Nanti orang pepetin. Oh iya iya iya. Kita udah Bahaya dikasih juga order. seperti Iya, itu. Iya. sebenarnya bahaya banget. Karena refleks, Kang. Jadi Refleks, begitu kita bunyi tiba-tiba. orderan kita alhamdulillah banget kan, saking Ya. girangnya kita lupa nih sosok kanan kiri, ibaratnya orang pacaran, dunia milik kita berdua kan. Nah, jadi lupa nih lama HP, toto di belakang udah, "Woi, pinggir." Gitu. Ini dunia milik orang ojol dapat orderan gitu ya. Saking senengnya, Kang. Saking senengnya. Yang namanya dibentak sama orang di jalan sudah sering banget. Ya. Udah makanan sehari-hari kayaknya ya. Aduh, itu mah sudah. Nih, kalau sekarang saya lanjut kembali untuk ini ya, yang tadi kan cerita suka duka sudah. Ini yang cerita yang unik, menjurus ke aneh. Nah, ini. Ayo gimana nih? Bisnis. Belum kan, ini berarti ada ini unik dan menjurus ke aneh, tapi bukan mistik bukan ya. Bukan. Pernah nggak Mbak Samrah ngalamin unik itu apa ya? Pokoknya ya aneh aja. Unik tapi bukan horor, bukan itu horor ada lagi ceritanya. Mbak Samrah pernah nggak itu? Saya kalau unik itu enggak terlalu. Enggak bikin jengkel sih ya, tapi jengkelnya jengkel gimana gitu loh. Nah, Unik ya gitu kadang namanya. ada gitu. Ya kalau pas lagi dapat yang kayak gitu itu maksudnya kesel awalnya, tapi Iya. ujung-ujungnya kan Itu unik namanya. gini, yang unik itu mintanya cepet, ngasih alamat kadang nggak jelas juga Iya, kan, iya. kurang lengkap. Siapa
yang ini kok susah banget katanya maksudnya ngasih alamat yang jelas tuh susah. Iya. Ternyata yang kita anggap itu siapa? Anak-anak. Oh, itu yang ada anak-anak ya. Bilang, astaga, sampai saya ngomong sama CS saya bilang, Mbak, ternyata yang mesen itu bocah. Iya, iya. Jadi yang tadi saya kesel, bingung nyari alamat. Iya. Pas nyampe, walah. Mentok gitu kan lucu gitu kan, unik gitu nah. Saya bilang anak segini sudah pinter pakai aplikasi, Iya. pakai Iya, iya, iya. online. Oh, kalau anak sekarang luar biasa. Oh, iya, Ya. iya, iya. Berapa tadi ada seperti itu yang unik tadi? Kalau yang unik tuh Apa? kadang kalau kita ngumpul di base camp ya, kita Iya. kan kadang saling cerita nih, kamu bisa berbuat apa? Nah, waktu saya teman ceritanya dapat orderan suruh ngangkat ini lemari plastik yang 5 susun. Saya ketawain dong, buset dah, dapat orderan kayak gitu, mau aja terima? Ya nggak mau lah. Kalau aku sih bakal tak tolak kata. Selang berapa menit saya dapat orderan, Ya. Sama. ngambil nih, Sama. bisa sampai sana kan? Saya tanya barangnya apa bu? Dia nggak dijawab, datang aja lah. Mas barangnya itu mas 6 susun kang. 6 susun apa ya? Ini kayaknya kualat saya sama jadi aduh bu, ya motor saya segini loh bu, kalau ini saya taruh di motor, saya duduk di depan motor bu, saya gimana ininya bu. Jadi si ibunya, iya mas saya tadi baru belajar aplikasi. Ya sudah lah bang, nggak apa-apa. Dengan belajar aplikasi ya. Jadi gini aja dibalik, jadi ibu saya saja yang bawa motor saya catat. Ya mungkin sekarang ini. Nah ini Genda udah masuk ini. Cerita horor. Musiknya pasti ya musiknya ya. Nah, ini mau cerita horor gitu sekarang ini. Mungkin selama berprofesi di ojol ini, Mbak Samra, Mas Adi, memang ribuan cerita, mungkin bukan pokoknya bermacam cerita. Nah ini pemirsa, musiknya mana? Oh horor ini. Kurang serem deh kayaknya musiknya, yang serem gitu loh. Nah, pemirsa, kali ini kita akan dengar dari mereka berdua. Satenya bang. Bahasa peraperangan Mbak itu. Kalau untuk secara langsung saya untuk melihat atau tidak. Cuman kalau ngerasa yang aneh itu ya sering. Karena saya pertama waktu sebelum Boleh ceritakan yang cerita yang aslinya, detail, yang aneh, merindingnya kenapa, di mana? ya suasananya aja. Karena Iya. posisinya saya waktu itu pengantaran, boleh nggak kita nyebut tempat? Boleh? Ke daerah Perumahan Sintuk. Wah ini Malam. paling ini kalau di Bontang memang area-area Saya memang itu cakdul merinding. kali ini. Saya posisinya waktu itu memang malam nganternya kue tart, kue ulang tahun Jam berapaan gitu? jam setengah 11 malam. Sebelah. Saya aslinya penakut, namanya di situ posisi saya cari duit semangat karena saya minta tarif agak lebih, mau nggak mau saya terobos aja jalanan ibaratnya kiri kanan gelap, saya tetap lanjut perjalanan padahal posisi saya itu sangat takut dengan suasana yang perumahan sepi, tapi memang merinding iya karena memang keadaannya memang benar-benar udah agak malam dikit gitu kan, ya tetap saya lewatin. Tapi hanya merinding saja ya sebenarnya itu ya, tidak ada untuk penampakan kalau apa untuk itu enggak. memang selalu berdoa jangan sampai. Jangan sampai kelihatan nampak ya. Itu yang saya jangan sampai. Karena saya aslinya penakut. Iya, benar-benar. Kalau Mas Adi ini lebih serem kayaknya. Nah, kalau Ya. mungkin pengalamannya lebih ini ya. Mas Adi udah serem. Makanya. Jadi gitu Kang ya. Iya. Jadi awalnya Kang ya, saya tuh kan sering lihat di TV ya, cerita mistis ojol. Ah, Nggak iya. kepikiran kan jadi ojol. Ternyata suatu saat saya mengalami sendiri. Ceritakan sekarang Nah, Ibu di sini. Jadi waktu itu kan Ya. saya tuh ngerasa kok orderan tuh kayaknya berat banget, pengennya pulang terus ke rumah tidur, kayaknya segitu males lah, iseng-iseng kan. Jadi tanya teman gini, ya ke Pak Ustadz lah, tanya segala macem. Ternyata ada yang ngikut di motor saya. Jadi selama ini sih dia ngikut. Kalau Ya pesen enggak Adi? Pesen enggak nih bulan? kayaknya tanpa aplikasi, Tanpa main aplikasi ikut dia? aja, Ikut aja ikut dia? aja. Jadi di setiap perjalanan saya selalu pokoknya pengennya pulang terus ke rumah. Iya. Udah nggak usah kerja lagi terus gitu. Jadi setelah saya tanyakan kan memang ternyata ada.
Jadi infonya sih dia korban kecelakaan, tapi saya tanya detailnya nempel di mana, saya nggak tahu karena kita kan pada saat orderan Kang ya, kita nggak tahu berhenti di mana, malam itu kita berhenti di mana, kita nggak pernah tahu, nggak pernah ingat singgahnya di mana. Ya mungkin pas pikiran saya juga lagi kosong waktu itu kan, jadi apa ya, bener-bener dia tuh ngikut terus ke saya sampai akhirnya sama ustadznya dikeluarin. Kalau nggak gitu ngikut terus. Cewek Kang? Cewek? Iya Kang. Cantik nggak? Cantik. Nah ini dia. Kalau cantik mungkin oke lah. Kita cantik tapi. Nah, cantik dalam versi ini ya, versi. Aduh. Saya waktu itu sama gitu. Kalau kita ordermu apa? Pernah? Menurut saya nggak ada sih. Nggak ada Cuma ya? mimpi buruk doang, mimpi. Ketemu aku ya, lo ya. Nah, satu lagi nih Kang, Ya, yang ya. saya nih. Ya, ya. Jadi saya waktu itu sekitar habis subuh 5:30 dapat penumpang dari Jalan Tembus, Ya. lampu merah, ngantar ke pasar Citra Mas Loktuan. Iya. Jam 5:30 itu kan 5:15 lah, lewatin Masih yang agak gelap area ya? ya, Gelap ya? sebelum ke Bundaran Sintuk. Ya di situ ya. Ini customer saya kan ngomong terus awalnya, tau-tau diem, dia diem seluruh bahasa. Ibu ini kan sama orang Jawa, kita ngobrol Kang ya. Sampai di Citramas, dia nggak turun dari motor saya. Bu sudah sampai, dia diem aja Mas Ian. Bu sudah sampai 3 kali dia baru turun. Saya tanya kenapa, Mas? Nanti kamu tunggu terang aja ya baru kembali lagi. Loh kenapa? Mas nggak lihat? Tadi di kanan jalan itu ada laki-laki tinggi besar gede ngeliatin Mas. Makanya tadi saya langsung diem, saya nggak ngobrol sama Mas. Nah kan akhirnya saya merinding juga kan, akhirnya saya tunggu. Jadi saya tunggu matahari keluar dulu kan. Jadi saya di tamat nunggu dulu. Kata ibunya, makanya Mas, saya tadi diem aja, nggak berani ngomong sama Siapa sampean. tahu dia mau pesen. Yang laki-laki tinggi besar itu. Ya kan nggak cukup juga di motor kan. Kan lumayan dapat tambahan. Jadi customer sini ngalamin ya. Saya kan nggak kita namanya konsentrasi kan, kita aja ngobrol kok ibu ini kok diem terus sampai baru dia cerita seperti itu. Ya sudah saya diem aja tunggu matahari terbit aja baru kembali lagi. Luar biasa ini benar-benar bayangin tadi besar itu. Tuh. Baik, ini Mbak Samrah yang terakhir mungkin. Ya, pesanlah untuk para pemirsa, kesan dan pesan lah untuk pemirsa dengan profesi Mbak Samrah sekarang ini. Pesan saya buat para customer atau para langganan, saya cuma bisa berharap, saya juga banyak berterima kasih pada customer yang sudah berbaik hati sama saya. Untuk para customer yang kadang-kadang minta lebih cepat, itu tolong hargai usaha kita sebagai ojol, karena sebagai ojol pun kita sudah berusaha untuk maksimal ibaratnya melayani. Di jalan kan tidak selamanya perjalanan lancar, pasti ada kendalanya, tapi bagaimanapun kita sebagai ojol akan berusaha yang terbaik untuk para pelanggan. Iya. Itulah ungkapan hati Mbak Samrah mengenai profesi beliau untuk para pelanggan dan juga untuk orang-orang di luar sana dengan profesi ojol ini. Apalagi lagi Mbak Samrah adalah seorang wanita. Kalau Mas Adi, Ya, pesan dan kesan untuk pemirsa. saya sih lebih ke ini Kang ya. Memang profesi kita ini sedikit banyak akan dipandang ke sebelah mata ya. Iya. Cuma kita harapkan kepada pelanggan-pelanggan ya, artinya kita ini berjuang untuk keluarga demi survive di masa pandemi. Setidaknya ya hargailah pada saat pesan, pada saat kita konfirmasi, tolong dipegang HP-nya, diaktifkan HP-nya. Iya. Karena terkadang mereka sudah pesan, begitu udah dapat udah tinggal aja kan, udah selesai urusannya. Kita kan tidak punya indera keenam Kang yang tahu pesanan mereka itu apa. Kita butuh konfirmasi dari mereka. Kadang kita telepon nggak diangkat, kita chat di aplikasi nggak dibales. Sementara kita harus nunggu antrian, kita nunggu yang lain juga kan Kang. Iya. Akan waktu juga akan berjalan terus. Nah nanti setelah dia ngangkat, oh ya Mas maaf saya lagi di sini. Ya itu masih kita bagus ada kata-kata maaf. Kadang yang nggak ada sama sekali ya. Hal itu ya kita terima aja Kang, ikhlas Kang. Namanya itu haknya customer mau ngomong apa, haknya pelanggan mau ngomong apa. Kadang ada yang nyelekit ya tetap kita terima. Kadang yang harus hujan-hujan kita tetap jalan. Dia juga kadang keluar cuma tangan tok, kadang cuma taruh ya
ya kita ngerasa kadang satu sisi apakah kita serendah ini gitu ya. Cuma kan ya sekali lagi kembali ke person masing-masing lah, kembali ke pelanggannya lagi. Bagaimana dia menempatkan diri, bagaimana dia melihat profesi kita. Walaupun ya itu tadi. Kalau kita dibilang ikhlas, sabar, kita sudah ikhlas sabar. Cuma terkadang nama sisi manusia Kang ya. Ada perlakuan kadang kita bikin miris gitu, kadang bisa perjalanan kok aku segitunya sih dibuat seperti itu. Nah itu sih Kang, jadi kita harapkan lebih bijak lagi lah. Kita juga sama-sama hamba Allah juga kan. Hanya saja mungkin kita profesi yang dapatnya seperti ini. Tidak ada yang mau milih profesi ini Kang sebetulnya Kang. Oke, ya ini tadi sudah curhatan berdua mereka, pelaku-pelaku pejuang di jalanan yang sangat luar biasa ini. Kita patut apresiasi, kita patut ya hargai mereka. Jangan dipandang sebelah mata apapun profesi mereka, yang jelas tidak merugikan Anda, semuanya dengan ikhlas, uang juga halal, nafkah untuk keluarga tercinta. Baik, terima kasih Mbak Samra. Sama-sama. Mas Adi, terima kasih Sama-sama, Kang. sudah mau mampir di rumah saya menemani teman-teman santap sahur di pagi hari ini. Pemirsa, kita sudah bahas tuntas untuk balada pejuang jalanan ini. Mudah-mudahan dari cerita beliau berdua ini membawa inspirasi buat kita, terutama orang-orang yang selama ini mungkin tidak senasib dengan mereka, tetapi sebuah penghargaan itu adalah bagi mereka sudah luar biasa. Ya, jadi lagi apapun profesi, yang penting halal, itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Pemirsa, sekali lagi masih bersama Ayu Sahur. Jangan sampai ada untuk terlambat sahur, dan juga jangan lupa untuk pemirsa semuanya pakai selalu aplikasi Mitros demi untuk kemudahan hidup Anda. Ya, kami akan kembali hadir untuk nanti dengan tamu-tamu saya yang istimewa tentunya di Ayu Sahur. Makanya tetap tongkrongin di BKTV Ayu Sahur setiap menjelang imsak, dan insya Allah semuanya ada membawa berkah pada kita semuanya. Baik, kita akan jumpa kembali lain kesempatan dengan tamu-tamu yang lebih istimewa, lebih inspiratif, tentunya masih di acara Ayu Sahur BKTV. Selamat menjalani ibadah puasa untuk teman-teman Kota Bontang. Mudah-mudahan puasa Anda berkah dan sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.